Coba tebak, ada satu karakter kakek-kakek tapi dia juara dalam banyak hal. Buat yang belum tahu, namanya Tuk Dalang. Kakek satu ini selain punya aset yang melimpah, dia juga punya banyak banget prestasi yang ia dapat selama dia hidup. Apa aja sih prestasi yang Tuk Dalang punya? Prestasi yang pertama yaitu Raja Buah Durian. Seperti yang kita tahu, Tuk Dalang beberapa kali mengikuti lomba durian. Apa sih lomba durian? Lomba ini mengharuskan pesertanya untuk membawa satu durian untuk dicicipi oleh juri. Mereka harus membawa buah yang menurut mereka yang paling manis dan bagus. Peserta dengan buah termanis atau terenak akan memenangkan pertandingan ini. Dan seperti yang kita tahu, Tuk Dalang telah memenangkan beberapa kali pertandingan ini. Itulah kenapa dia disebut Raja Buah Durian. Lanjut prestasi kedua, juara badminton. Nah, Tuk Dalang pernah mengatakan bahwa dia pernah memenangkan pertandingan badminton di Kampung Durian Runtuh. Itulah kenapa dia memiliki kepercayaan yang sangat tinggi ketika akan mengajarkan bagaimana cara bermain badminton kepada Upin dan Ipin. Namun, seperti yang kita tahu, Tuk Dalang kini sudah masuk ke usia yang cukup tua. Jadi, ketika dia mengajar Upin dan Ipin bagaimana cara melakukan badminton, baru bergerak sedikit, dia langsung nyeri punggung. Memang stamina di usia yang sudah tidak muda lagi tidaklah sehebat ketika ia masih muda. Prestasi ketiga, juara nyanyi. Menurut Opa, suara Tuk Dalang itu sangat bagus. Bahkan dia terlihat seperti sangat mengagumi suara Tuk Dalang itu. Dia bahkan sangat yakin berkata bahwa jika diadakan lomba bernyanyi lagi, dia yakin bahwa Tuk Dalang akan memenangkan lomba tersebut. Di perlombaan nyanyi di kedai Uncle Mutu, kita diperdengarkan dengan suara Tuk Dalang. Bahkan di usia yang tidak muda lagi, dia masih memiliki suara yang sangat enak untuk didengar. Namun, sayangnya di perlombaan kali ini, dia tidak memenangkan perlombaan tersebut. Jika di usia yang tak muda lagi, suaranya aja masih sebagus ini, bagaimana pada saat dia masih muda? Mungkin udah jadi idaman para wanita. Prestasi yang keempat, juara layangan. Kenapa sih dia bisa memenangkan perlombaan tersebut? Yang pertama, dari bentuk layangan yang ia buat itu punya ciri khasnya sendiri dan sangat unik. Dari ukurannya yang cukup besar dan bentuk yang unik, itu pasti sudah memikat para juri. Memang kakek satu ini memiliki banyak sekali keterampilan. Dan ini dia prestasi puncaknya, pemilik wayang legendaris. Di movie Pengembara Pemula, kita diperlihatkan Lim, teman Badrul, yang melihat sebuah piala bertuliskan pemenang wayang legendaris. Dari sini kita tahu bahwa Tuk Dalang telah memenangkan perlombaan wayang pada saat dia masih muda. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih satu orang jago di semua bidang? Jawabannya simple. Seperti yang aku bilang tadi, dia itu termasuk cukup rajin dan pandai berkreasi. Contohnya jadi dalang. Dalang itu nggak mudah. Harus hafal ratusan cerita, harus bisa ganti-ganti suara dalam berapa detik, harus kuat fisik, gerakin wayang selama berjam-jam. Otomatis, skillnya kebagi ke semua hal. Fokusnya ke durian, jadi Raja Durian. Fokusnya ke badminton, jadi juara. Fokusnya ke hidup, jadi legenda. Tuk Dalang bukti kalau orang desa, orang biasa juga bisa punya prestasi yang luar biasa. Kalau kalian, prestasi paling gak masuk akal apa yang pernah kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita bedah bareng. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk video menarik berikutnya.